Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Al Hidayah. Di sini ada saya, Cak Tutuh, kemudian ada partner saya, Cak Jisung. Kita kehadiran tamu istimewa. Ya, di bulan yang istimewa kita kehadiran tamu istimewa. Ini adalah teman kita, Ustadz Ainun Najib. Ustadz Ainun Najib ini dari Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kemudian sekarang lagi belajar di Malang, di Pondok Al Hidayah. Kita hari ini akan membahas terkait dengan yang sekarang lagi kita rayakan, masih bau-baunya bulan awal tahun ya. Satu Muharram sudah kemarin ya. Sudah kemarin. Satu Muharramnya sudah kemarin, tapi kita akan bahas terkait dengan Muharram dari sisi Islam, kemudian juga dari sisi kejawen ya, kejawen. Dan kebetulan teman kita ini karena dari Jawa Tengah dan juga punya ketertarikan yang lebih terkait mempelajari tentang Islam kejawen. Ini ya, ilmu kejawen ya, ilmu kejawen. Ya, tapi bukan yang kejawen yang benar-benar ini ya, benar-benar Jawa banget ya. Apa yang dikultuskan nah, enggak. Bukan ya. Bukan. Tapi ini lebih ke Islam, tapi Islam yang menghargai kebudayaan Jawa. Nah, itu. Kalau dari segi profil kayaknya udah cocok. Oke. Kalau lihat ininya, ini nih. Ini. Jadi ini ada mustika, Mustika itu apa? Mustika itu adalah batu permata yang diambil dari zona jauh pokoknya. Pokoknya ini cuma sekedar batu biasa lah. Mempercantik jari aja. Ya. Tapi ada ini enggak? Ada isi-isinya enggak? Enggak ada. Ini isinya apa? Cuma batu saja, batu biasa. Batu biasa. Iya, batu biasa. Oke, kita sekarang ini kita mau bahas tentang Muharram. Ya. Dari sisi Islam, kemudian dari sisi Jawa gitu ya. Nanti ini modelnya emang ini kita model diskusi ya. Oke. Jadi nanti akan ada tanya jawab gitu ya. Tanya jawab gitu. Dari Pak Rizal menerangkan tentang Muharram dari sisi agama Islam. Kemudian nanti Cak Ainun dari sisi Jawanya. Muharram. Kenapa Muharram itu disebutnya bulan Suroh di Islam? Itu sebenarnya Muharram itu asli Islam, Suroh itu asli Islam atau asli Jawa atau asli Islam? Asli Jawa. Kalau jadi Suroh itu adalah bulan ya. Jadi bulan kalender Jawa yang diikuti oleh seluruh masyarakat Jawa ya, yang diciptakan oleh Sultan Agung Hadi Adi Hanyokrokusumo. Beliau adalah Sultan ketiga dari Kerajaan Mataram Islam. Mataram, Jogja berarti? Iya, Jogja. Solo mungkin, Surakarta. Oh, Surakarta. Ya, Surakarta. Di Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran nenek moyang Jawa ya. Jadi masih berpegang teguh pada leluhur-leluhur nenek moyang Jawa. Jadi kalender Jawa diciptakan oleh beliau pada tahun 1555 Saka ya, atau 1633 Masehi. 1633 ya. Masehi. Nah, tahun Saka adalah yang dipakai umat Hindu ya. Jadi tahun Saka itu kan yang dipakai oleh agama Hindu Buddha ya. Yang secara resmi dipakai oleh orang Jawa terdahulu. Di era sebelum Mataram Islam itu sudah dipakai. Jadi dipakai sebelum Mataram Islam itu di era ini Jawa kuno, terus Singosari, Majapahit dan pokoknya sebelum Mataram Islam ya, yang dipimpin oleh Sultan Agung semua ya. Itu sultan yang pertama di kerajaan Islam Mataram. Iya. Ya, itu. Beliau adalah salah satu penyebar Islam ya di era Mataram Islam itu. Beliau adalah raja di eranya itu, di era Mataram Islam. Terus kemudian
apa yang melatar belakangi kemudian Sultan Agung itu untuk mengadopsi kalender dari Arab, jadi mengganti kalender Saka. Jadi sebetulnya bulan Suro ini adalah penggabungan ya. Jadi bulan-bulan yang dikenal oleh masyarakat Jawa, yaitu ada Suro, ada Sawal, Apit Besar itu sebagainya, itu adalah penggabungan antara bulan-bulan Jawa dan bulan Islam gitu. Jadi ada penggabungan di situ. Dan itu adalah di eranya Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo itu. Jadi di situ Sultan Agung menggabungkan antara kalender Jawa dan kalender Islam Hijriah itu. Gitu. Berarti ini ada modifikasi gitu. Iya, ada modifikasi. Ya. Terus kemudian ini kan Suro biasanya kan ini mohon maaf ini ada mistis-mistisnya ini. Wah iya, identik pasti, sakral, pasti identik itu, dengan pasti. mistis. Pasti orang Jawa. Ini awalnya gimana? Kenapa Suro kemudian identik dengan mistis? Untuk masyarakat Jawa ya, yang bulan Suro itu mengatakan bahwa kental banget dengan hal-hal yang mistik, sakral dan hal yang itu mistik, sakral sama yang satu itu loh, mistik, angker. sakral sama angker, iya angker. Itu. Angker. Jadi sebetulnya itu adalah mungkin asumsi-asumsi yang yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa ya. Mungkin yang sudah dibumbu-bumbui oleh semua film ya, mungkin di era 99, di era 90-an. 90-an mungkin kenal yang namanya Susana ya. Nah, di situ adalah favorit film horornya Indonesia. Film horornya itu kan. Nah, di situ kan film horor. Ratunya. Bahwa di situ ada film yang menerangkan tentang satu suro ya. Di situ ada bumbu-bumbu yang mengatakan bahwasannya bulan Suro itu adalah bulan mistik, bulan sakral dan bulan angker ya. Jadi itu sudah dibumbu-bumbui. Padahal bulan Suro itu aslinya bulan yang bulan yang suci, Jadi di bulan-bulan yang lain, mungkin di bulan Hijriah sama Cina mungkin itu yang orang Jawa itu mengistimewakan bulan Suro. Mengistimewakan bulan Suro. Kenapa demikian? Kenapa di situ orang Jawa beranggapan bahwasanya orang Jawa itu ini bulan Suro itu bulan yang sakral, bulan yang penuh berkah gitu. Jadi di situ banyak lelakon-lelakon yang dilakukan oleh spiritual orang Jawa. Di situ orang Jawa melakukan hal-hal spiritual yang mulai itu dari ruatan ya, mungkin atus kembang dan sebagainya, mungkin ada yang puasa muti dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang seperti itulah. Itu semata-mata hanya untuk meminta ridho oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kalau dari sisi Islamnya bagaimana? Islam memandang bulan Muharram ya. Kalau di Islam itu kan Muharram. Ya. Dari sisi Islam memandang bulan Muharram seperti apa? Kalau menurut pandangan saya tentang itu, bulan Muharram ya. Kalau di Islam itu kan gini, memang ada 4 bulan ya yang dimuliakan itu ya. Ya, 4 bulan. Kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ya, Rajab. Lah, katanya kan bulan Suro tadi itu memang diadopsi murni dari Jawa, kata-kata Jawa ya. Iya, kata-kata Jawa. Dari Jawa. Ya, tapi di bulan Muharram itu ada tradisi dalam Islam itu puasa Tasu'a sama Asyura. Kenapa kok ada puasa Asyura? Itu karena memang di bulan Muharram, tepatnya di 10 Asyura ini ya. 10 Muharram. 10 Muharram maksudnya Asyura itu. Itu memang banyak kejadian-kejadian yang besar, hal-hal yang besar. Misalnya contoh Nabi Ayub sembuh, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa. Ya, yang paling fenomenal itu ketika Nabi Musa itu menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Makanya itu di 10 Muharram Asyura itu orang Yahudi itu berpuasa. Lah, namun ketika
Islam datang, Nabi Muhammad itu membawa risalahnya, itu mensunahkan umat-umatnya itu 10 Muharram, pas waktu tanggal 10-nya. Tanggal 10 itu puasa. Nah, supaya tidak sama dengan Yahudi, maka ada puasa sebelumnya. Namanya Tasu'a. Tasu'a kan 9, Asyura itu 10. Nah, paling ya menurut saya dari kata Tis'a. Tis'a itu 9. Kemudian Asyaratun 10. Jadi kalau menurut pandangan saya dengan cerita tadi, itu orang Jawa itu bukan mengadopsi dari kalender Saka, tapi memang murni itu dari Islam. Nah, terkait kalau orang Jawa itu mensakralkan bulan Suro tadi, di Islam pun itu memang di 10 Muharram itu memang kejadian-kejadian besar. Kita harus menghormati itu. Nah, makanya kalau di Jawa tadi kan kayak cuci keris, puasa, jamasan, ngubah keris, terus lelakon, perawatan. Itu paling ya menghormati budaya itu tadi, kejadian-kejadian besar itu tadi. Ya, sampai ada wacana kalau di Indonesia 10 Muharram itu dilarang untuk menikah. Di Indonesia. Kalau di Islam nggak ada larangan untuk 10 Muharram. 10 Muharram selama bulan haram. Muharram ya. Kalau larangan nggak ada. Secara spesifik nggak ada. Tapi kalau menurut kiai-kiai saya dulu ya, itu gini, kalau menurut guru-guru saya itu janganlah menikah di bulan Suro. Itu kan ketika Sayyidina Husain mati, dibunuh dengan itu anak buahnya Muawiyah. Janganlah, ini tahun-tahun sedih. Jadi banyak sekali perspektif itu. Ada yang mengatakan ini bulan sedih, ada yang mengatakan ini bulan yang mulia karena ada kejadian-kejadian itu, kita harus menghormati. Makanya kok dilarang kita ketika Suro itu dilarang aneh-anehan. Bahasanya orang Jawa nggak boleh sepedaan, nggak boleh itu, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah puasa atau gimana. Tapi menurut saya ya itu normal saja, biasa aja. Cuma ini memang dulu ada kejadian itu, kita menghormati itu aja. Nggak tahu kalau menurut. Berarti ini ya sebenarnya cuma ini aja, cara menghormatinya yang berbeda mungkin Sama-sama dua-duanya adalah bulan yang istimewa. Mungkin cuma bungkusnya saja ya. Nah, Muharram di mana di Islam juga istimewa ya. Mungkin dengan adanya anjuran untuk puasa ya, puasa tanggal 10 sama tanggal 9 itu. Terus kemudian di Jawa, nah ini ada modifikasi ini penghormatannya. Gitu. Jadi mungkin di Jawa ada juga puasa 10 ada di Jawa ya? Ada puasa Asyura. Selama bulan puasa, sama bulan Suro itu dianjurkan umat orang Jawa itu puasa, benar-benar tirakat di bulan Suro. Kenapa demikian? Ada juga seperti itu. Kenapa demikian? Nah, orang-orang yang sudah melakukan spiritual itu pasti sudah merasakan bahwasanya bulan Suro itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang suci baginya. Pasti bahkan merasakan hal seperti itu. Kenapa kok melakukan hal seperti itu? Ada lakon-lakon yang berpuasa, puasa muti dan puasa sebagainya itu kan. Itu semata-mata hanya untuk meminta ridho dari Allah. Maka dari itu orang Jawa itu biasanya mengatakan eling lan waspada. Bahwasanya eling itu kedudukan manusia itu dia harus ingat. Kedudukan manusia. Posisinya dia siapa? Sebagai siapa. Nah, itu. Jadi dia ingat bahwasanya kedudukannya ini tahu gitu. Jadi yang waspada dengan hal-hal kemungkaran. Jangan sampai manusia itu diarahkan di hal-hal yang menjerumuskan gitu. Oh iya. Itu agak sama ini. Kalau saya pernah belajar ya, ketika bulan mulia, bulan yang dimuliakan 4 bulan itu. 4 itu ya. Salah satunya kan Muharram.
Satunya Muharram. Nah, ketika bulan Muharram itu memang umat Islam itu sangat harus menjaga dirinya supaya tidak bermaksiat. Karena bisa jadi ketika dia itu maksiat, itu dosanya double. Karena dosanya bisa double. Iya, karena kan bulannya sangat dimuliakan. Iya. Double. Kalau di Jawa tadi gimana? Menjauhi kemungkaran. Kan ada. Iya, berarti ada titik temu ya. Iya. Antara Muharram sama bulan Suro. Di versi Jawanya ya. Prinsip-prinsipnya berarti sama, cuma ininya aja tadi bentuk-bentuk ininya penghormatannya aja yang berbeda gitu ya. Tapi ada nggak di Jawa ini saya juga penasaran ya. Ada beberapa orang itu yang istilahnya itu sangat sangat memandang sebelah mata terkait dengan budaya Jawa yang masuk di Muharram di Suro gitu, bulan Suro. Ada nggak emang budaya Jawa yang kira-kira yang masuk di ritual-ritual bulan Suro yang ada di budaya Jawa yang kira-kira tidak sesuai dengan yang sampai melanggar syariat Islam, itu gitu. Oke. Nah, jadi banyak mungkin dari asumsi kebudayaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh orang Jawa yang tiba-tiba ada orang baru mengenal budaya Jawa dan dia langsung menilai bahwasanya hal yang dilakukan oleh orang Jawa itu adalah hal yang musyrik. Itu banyak asumsi. Padahal dari istiadat Jawa itu semuanya hanya bentuk penghormatan, bentuk rasa syukur kepada pencipta gitu. Jadi ada yang itu mungkin orang Jawa pada bulan Suro itu melakukan kubur kepala hewan kurban, kerbau. Itu kan hanya untuk penghormatan bahwasanya dikubur itu hanya untuk mulai nek logika kita juga nggak ada dagingnya juga gitu loh. Itu maksudnya bagian yang tidak tidak penting, jadi dikubur aja gitu. Dikubur aja. Tapi kepala kerbau enak loh. Paling ya itu agak gimana? Ya? Menurut syariah gimana? Ya untuk yang model-model seperti itu. Kalau menurut pandangan saya dari penjelasan tadi ya memang masih banyak ya orang-orang kejawen itu yang keluar dari jalur ketika melakukan ritual di bulan Suro. Iya. Contohnya apa itu? Ya itu tadi kan kepala kerbau itu masih banyak dagingnya. Enak betul. Itu ya. Itu enak. Itu mahal bener. Mahal itu. Kepala kerbau. Kenapa kok ditanam di tanah ya? Kenapa kok dikubur? Kenapa kok nggak dimasak saja? Itu kan mubadzir. Lah itu terlalu berlebihan. Tapi itu tadi sebenarnya kalau menurut Jawa seperti itu memang sudah bagus karena memang ada kesamaan. Ya, ada titik temu tadi ya. Cuma memang ada beberapa yang masih nyelewang. Iya. Nyelewang itu ya. Melenceng itu tadi. Ya cuma ya kita sebagai maksudnya Cak Nun sebagai meskipun beliau mendalami ilmu kejawen ya harus meluruskan orang-orang gitu. Karena memang di Jawa tadi kan memang sangat sakral. Seharusnya jangan sampai lah ritual-ritual yang mengundang orang-orang sampai mengatakan ini syirik. Ini musyrik. Jangan sampai. Mungkin ini ya juga ada bentuk ya mungkin asumsi orang awam menganggap kebudayaan Jawa itu dianggap musyrik itu sebagai bentuk pasti sudah family dengan yang namanya keris ya. Ya itu kan benar-benar benar-benar dijaga, benar-benar dirawat, benar-benar dirawat sebaik mungkin lah itu untuk keris itu kan kadang dijamasi, dikasih air kembang dan sebagainya. Iya, kenapa ini? Kenapa keris dikasih? Bentar, saya sebelum kita bahas untuk masalah keris kenapa dijamasi dan sebagainya, saya mau tanya ini dulu ke Jawa Cak Jisung ini Pak. Kalau di Islam ini, misalnya dulu ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu perang, ada nggak ritual-ritual khusus untuk senjatanya? Kalau ritual khusus nggak ada, tapi memang kalau doa-doa itu ada. Doa untuk senjatanya? Doa supaya mantap ya ketika perang itu. Ketika bacok ini mantap ya. Kayak ono rasa ya.
rasanya. Berarti Ada, misalnya kayak ada sahabat apa ke Kanjeng Nabi tolong doakanlah gini. Nah, jadi peralatan perangnya ini suruh ini cuma minta didoakan. Ya, cuma sampai dikultuskan setiap surah dikhususkan itu nggak ada memang. Oh iya. Tapi kalau doa ada. Tapi kok sampai dikhususkan bener apa kerisnya sampai dijaga kembang itu terlalu berlebihan. Oke. Kelihatannya ini sudah sore Pak ya. Gitu. Oke ya. Karena sudah sore, kita take-nya ini mau maghrib ya. Jadi kita tutup aja ya. Tapi kita untuk kesimpulannya nanti bisa ini siapa namanya? Sahabat Lesian Mesra itu bisa dipilah-pilah sendiri ya. Mana titik temunya antara Islam sama Jawa. Jadi dipikir-pikir dhewe yo. Wis saiki aku nggak iso nyimpulne ya. Intinya ada kesamaan. Dari dua ini ya. Kenapa ada kesamaan? Karena sebenarnya penanggalan Jawa yang versi Mataram Islam, nah itu sebenarnya adalah diadopsi dari penanggalan Hijriah. Jadi akhirnya nggak ada bedanya sebenarnya, cuma cara-cara menghormati bulan-bulannya yang berbeda, gitu ya. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja sahabat-sahabat Lesian Mesra. Kita pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.